Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Jangan buka celah kepada iblis. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Kalau hari ini kami mau dengarkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13, Lukas pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, Alkitab bersaksi sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sekali lagi, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, ayat ini mengingatkan kita, memberitahu kita bahwa iblis mempunyai momentum tersendiri yang khusus dan terencana baginya untuk mendatangi kita, untuk mencuri, membunuh, serta membinasakan kita. Ia tahu kapan dan bagaimana kesempatan yang tepat untuk merusak kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan suatu hal yang menguntungkan bila kita mengenali, mengetahui saat-saat yang menjadi peluang, kesempatan, atau celah bagi iblis untuk kemudian menyerang kita. Sama seperti tuan rumah tahu saat mana pencuri akan datang. Saudara, minimal ada beberapa celah yang perlu kita ketahui yang merupakan pintu masuk bagi iblis untuk kemudian mencoba merusak, bahkan menghancurkan kehidupan kita. Nah, kita mesti waspada, mesti sadar dan berjaga-jaga. Yang pertama, pintu masuk bagi dia adalah tidak berdoa. Jadi ketika kita tidak berdoa, itu menjadi pintu masuk bagi dia. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, jelas dikatakan bahwa roh kita memang penurut, tetapi daging lemah. Ketika Yesus memerintahkan kepada murid-murid untuk berdoa minimal satu jam saja, namun di tengah-tengah taman mereka malah mencari tempat dan tidur. Sehingga ketika Yesus tiba dan mendekati mereka, lalu Yesus melihat mereka tertidur. Nah, saudara, ketika tiba waktunya sekelompok orang mendekati Yesus, lalu menangkapnya, murid-murid tidak tahan lagi. Mereka tidak bisa bersikap layaknya seorang murid Kristus. Mereka sangat emosi, menumpahkan darah orang itu, mengandalkan pedang, dan ingin melawan seperti orang duniawi. Di sini kita dapat melihat bahwa mereka teledor dalam hubungan dengan Allah, membuka peluang lebar-lebar bagi iblis untuk masuk dan mendesak keinginan daging mereka. Untuk itu Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh dalam
pencobaan. Nah, itu yang pertama, berjaga-jaga, berdoa. Nah, kemudian yang kedua, celah bagi iblis untuk dia kemudian masuk adalah iri hati. Senang melihat orang lain lebih rendah dari kita, susah melihat orang lain sedikit lebih maju dari kita. Berarti orang yang demikian adalah orang yang iri hati, dan itu merupakan pintu masuk bagi si iblis. Alkitab mencatat bahwa pada waktu Saul dan Daud kembali dari perang melawan orang Filistin, sejumlah wanita menyambut mereka dengan nyanyian dan tari-tarian. Mereka bernyanyi berbalas-balasan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mendengar itu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan mulai hari itu ia iri dan dengki terhadap Daud. Alkitab bilang, keesokan harinya berkuasalah roh jahat atas Saul, dan Saul selalu berusaha untuk membinasakan Daud. Nah, kemudian yang berikutnya, pintu bagi si iblis adalah menyombongkan diri. Celah lain untuk iblis masuk merusak kehidupan orang percaya adalah kesombongan. Paulus mendefinisikan bahwa sombong adalah memandang atau menilai diri lebih tinggi dari yang sebenarnya daripada orang lain. Saudara-saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, kata Paulus, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? 1 Korintus pasal 4 ayat 6 dan 7. Kesombongan bukanlah penilaian orang lain terhadap Anda, tetapi pandangan Anda sendiri tentang diri Anda. Dan itu satu celah untuk kemudian si iblis masuk. Nah, saudara, yang berikutnya, pintu untuk kemudian iblis masuk adalah dendam atau amarah yang berlarut-larut. Marah yang berlarut-larut atau yang biasa disebut memendam merupakan celah untuk iblis masuk merusak kehidupan orang percaya. Efesus 4 ayat 26-27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya waktu kita marah-marah, emosi yang berlebihan, maka itu kesempatan untuk iblis bekerja. Nah, kemudian yang berikutnya, pintu untuk iblis bekerja adalah merencanakan hal-hal yang jahat, memikirkan sesuatu yang jahat, kemudian merencanakannya, bahkan bersekongkol. Ini kesempatan besar bagi iblis untuk bekerja dan merusak kehidupan orang itu. Saudara, pikirkan baik-baik, jangan merencanakan hal-hal yang jahat dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, pintu untuk iblis masuk dan bekerja adalah hati yang kosong, tidak terisi. Matius 12 ayat 43 sampai 45 berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Ayat ini memberitahu kita, saudara, siapa saja, bahkan orang percaya sekalipun, jika ia membiarkan hatinya kosong, tidak terisi,
artinya hatinya tidak ada kebenaran, hatinya tidak percaya kepada Tuhan, tidak diisi oleh Tuhan, maka si iblis akan masuk ke dalam. Untuk itu saudara, kita perlu mengisi hati kita dengan kebenaran, dengan firman, ya, dan Tuhan sendiri itu memerintah atas kehidupan kita, sehingga kita tidak membuka celah. Dan saya berharap ini menjadi satu pembelajaran untuk kita berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu berlimpah atas kami, dan ini menjadi satu pelajaran supaya kami berjaga-jaga dan tidak membuka celah. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang menyertai kami. Yang kami perlukan adalah Tuhan, sebab memang di dalam Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.